Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwan Rambe, SOSI ME. Saya merupakan salah satu dosen ekonomi syariah di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama Medan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun tujuan dari PDD UKT-PT ini adalah merupakan salah satu syarat untuk bisa melaksanakan sertifikasi dosen. Dalam semester ini saya mengampu mata kuliah di jurusan Ekonomi Syariah adalah mata kuliah Fikih Muamalah. Fikih Muamalah merupakan mata kuliah dasar atau mata kuliah wajib yang ada di jurusan Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah adalah mata kuliah yang terdapat di semester 3. Adapun deskripsi Fikih Muamalah merupakan memberikan pemahaman dan menganalisis hukum-hukum ekonomi syariah serta transaksi-transaksi keuangan syariah dan mampu mengkoordinasikan akad-akad yang terdapat di lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah maupun non-bank syariah. Adapun CPL Fikih Muamalah yang diharapkan, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, memiliki wawasan keumatan. Yang ketiga, mampu menerapkan teori dan praktek manajemen bank dan lembaga keuangan syariah beserta akadnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, mampu mendesain dan melakukan kegiatan penelitian dan mengembangkan pengetahuan di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan CPMK Fikih Muamalah ada 4. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktek manajemen dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mampu menerapkan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam praktek manajemen dan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mampu menerapkan dan menganalisis dalam manajemen dan lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mampu menyusun penelitian berdasarkan manajemen dan lembaga keuangan syariah. Sedangkan sub CPMK Fikih Muamalah, yang pertama, mampu memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hukum ekonomi Islam ataupun muamalah. Yang kedua, mampu memahami konsep teoritis dan keterampilan secara umum dalam bidang ekonomi Islam pada perbankan maupun non-bank Islam. Yang ketiga, mampu memahami konsep teoritis dan keterampilan secara khusus dalam bidang hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah. Yang keempat, mampu memahami akad-akad yang terdapat di bank syariah maupun non-bank syariah. Yang kelima, mampu menganalisis model bisnis akad-akad atau transaksi-transaksi keuangan syariah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi e-commerce. Dan adapun komponen penilaian fikih muamalah adalah yang pertama partisipasi 5%, yang kedua tugas individu 12%, yang ketiga tugas teori dan praktek kelompok 25%, yang keempat kuis 10%, yang keenam UTS 20% dan yang terakhir UAS 20%. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan diantaranya ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab. Bobot mata kuliah Fikih Muamalah 3 SKS terdiri dari 16 pertemuan, 2 pertemuan UTS dan UAS,
sedangkan 14 pertemuan pembelajaran. Berikut cuplikan video pengajaran saya dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita Fikih Muamalah yang berjudul konsep harta dan permasalahannya. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini, saya mengajak semuanya supaya berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pada malam hari ini siapa yang belum hadir? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi hari ini, malam ini materi kita tentang konsep harta dan permasalahannya. Harta dalam bahasa Arab itu mal, bahasanya mal, yang memiliki arti condong, cenderung, dan ingin. Jadi maksudnya itu setiap manusia yang berakal pasti condong ingin memiliki harta. Pasti cenderung memiliki harta. Mustahil orangnya walaupun sealim-alim apapun dia nggak ingin punya harta. Namun bagaimana harta itu digunakan cara yang baik, ya kan? Jadi bagaimana pandangan ulama terhadap harta ini, al-mal, ya, mal bahasanya. Jadi kalau Imam As-Syafi'i mengatakan harta itu suatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar dan dirugi sekiranya berlaku kerusakan atau kemusnahan terhadap barangnya. Maksudnya itu, kalau kita pinjam harta orang lain, kalau rusak seandainya, itu harus diganti. Namanya harta. Nggak bisa cukup, maaf ya, ini barang rusak, nggak bisa. Namun harus diganti dengan senilai barang itu, ya. Yang kedua, Wahbah Al-Zuhaili mengatakan harta itu sebagai sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia dalam bentuk benda ataupun faedah. Jadi kan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya itu mampu punya hotel mewah, ya kan? Gedung tinggi-tinggi, lantainya 8, 5. Namun sebagiannya ada yang miskin, tidak mampu punya harta. Maksud dari Wahbah Al-Zuhaili itu, walaupun sebanyak pun harta, manusia tidak mampu memiliki itu, ya. Yang ketiga, menurut pendapat Ibnu Abidin, harta itu sesuatu manusia yang berhajat kepadanya secara fitrah dan mestilah sesuatu yang boleh disimpan dan digunakan. Artinya manusia itu memang punya hajat, punya harta. Jadi mungkin dia saat ini ingin memiliki mobil, nanti setelah setahun yang akan datang kaya lagi, semakin kaya lagi, ingin punya mobil yang lebih mewah. Lebih kaya lagi mungkin ingin punya mobil yang termahal lagi. Itu manusia, itu fitrahnya, ingin punya lebih. Itu ya, paham sampai sini? Paham. Kata al-mal dalam Al-Quran ada banyak, terutama nanti kalau dibuka di Quran surah Al-Baqarah ayat 29, ada juga Al-Baqarah 284, ada juga Al-Taghabun ayat 15, ada juga Al-A'raf 128.
Ya kan? Coba kita buka dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 29, ya kan? Itu artinya, ya, ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya kan? Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segalanya, jami'a, artinya di bumi ini, ya kan? Ada laut, ada daratan, ya kan? Pokoknya intinya sesuatu yang di bumi ini yang Allah berikan untuk kita, maksudnya itu harta, ya. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 29. Allah melarang mengambil harta orang lain secara batil. Artinya kita nggak boleh ini mengambil hak orang lain secara tidak benar. Mencuri nggak boleh, merampas nggak boleh, apalagi menipu nggak boleh, korupsi nggak boleh. Intinya mengambil hak orang lain nggak boleh. Perbuatan yang batil intinya, ya. Jadi carilah harta-harta yang halal. Itu juga Quran surah Al-Baqarah 284. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi kita yakin saat ini apapun yang kita miliki saat ini, ya kan? Contoh, saya punya rumah, punya kendaraan, punya mobil. Contoh, amin. Itu pada hakikatnya itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Namun saya itu hanya khalifah. Artinya itu hanya perantara dari Allah, saya miliknya ini. Ya kan gitu kan? Artinya itu hanya titipan Allah Taala, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri-ciri harta dalam Islam, ya kan? Sebelum ke materi ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Sudah paham semuanya? Ciri-ciri harta dalam Islam, yang pertama, harta haruslah dapat dikuasai dan dimanfaatkan. Contoh seperti rumah. Jadi rumah itu dapat dikuasai, kan milik kita kan? Milik kita, dan dapat dimanfaatkan, tempat tinggal, berteduh, datang hujan tidak enggak, apalagi tidak basah lagi. Apalagi tanah yang kita miliki, kereta dapat dimanfaatkan kan? Jadi harta itu kuncinya dapat dikuasai, dimiliki, maksudnya itu, dan dapat dimanfaatkan. Jadi kalau contoh ini burung di udara, itu harta enggak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak dapat dikuasai dan tidak dapat dimanfaatkan. Itu intinya. Ada dua kunci ya. Tidak dapat dikuasai, tidak dapat dimanfaatkan, berarti bukan harta namanya. Jadi harta itu intinya dapat dikuasai, dapat dimanfaatkan. Jadi kalau jilbab, harta itu. Jilbab. Kenapa harta? Karena dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan. Paham? Seperti ini? Ciri yang kedua, sesuatu yang cukup dimanfaatkan, seperti beras. Kalau dikatakan satu beras, harta nggak itu? Satu beras. Satu beras, harta nggak itu? Tidak. Kenapa tidak? Nggak cukup. Satu beras. Ya kan? Satu beras. Ya kan? Seteguk air, maksudnya cukup. Harus mungkin satu cangkir, ya kan? Satu galon. Betul harta. Jadi yang cukup. Paham seperti ini? Jadi saya ulangi lagi, ciri harta itu pertama dapat dikuasai, dapat dimanfaatkan, dan cukup dipakai. Paham seperti ini? Yang selanjutnya, konsep harta dalam pandangan Islam. Yang pertama, harta milik Allah. Jadi kita yakin pada saat ini, semuanya ya Allah yang saat ini saya terima adalah merupakan titipanmu, titipan Allah Ta'ala. Kita yakin tuh. Kalau Allah mau ngambil cepat langsung, gampang itu kan. Nah,
manusia hanya pemegang amanah. Jadi kalau saat ini kalian punya kendaraan, punya rumah, punya apa lagi, punya mobil, ya kan? Walaupun itu sudah dihibahkan orang tua kalian sama kalian, itu hanya titipan dari Allah. Aman dari Allah. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Coba sini. Nabila, ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Selanjutnya, cara memperoleh harta dalam pandangan Islam. Cara memperoleh harta dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah ikhtiar, usaha. Allah pun tidak pernah melarang kita usaha. Memang harus usaha. Tidak cukup berdoa. Harus usaha. Jadi usaha yang baik-baik. Jangan usaha yang tidak jelas, ya kan? Usaha yang Allah berikan jalan terbaik. Yang kedua, ada namanya melalui persyariatan seperti wasiat, zakat, infak, sedekah. Jadi dengan adanya zakat itu meminimalisir orang yang miskin menjadi kaya. Jadi nggak ada orang miskin sebetulnya dalam Al-Quran, nggak ada. Allah yang menjadikan manusia itu aghna wa aqna bahasanya. Aghna wa aqna. Aghna itu artinya cukup, artinya kaya. Aghna itu kaya ya. Yang kedua aqna, cukup. Nggak ada miskin. Makanya yang miskin itu dikasih zakat. Nggak cukup zakat lagi, wakaf dikasih. Nggak cukup wakaf, sedekah dikasih. Nggak cukup sedekah apa lagi? Infak, hibah lagi. Itu jadi dengan adanya itu yang memang kurang mampu ini dibuat dia cukup untuk makan, ya kan, cukup untuk punya rumah, cukup untuk bisa sekolah. Itu dia. Jadi orang yang saat ini nggak cukup berarti dirinya itu harus cukup. Dirinya ya, diri pribadi itu berarti nggak cukup. Yang ketiga ada namanya kontrak pemindahan seperti jual beli. Jadi dia mungkin memperoleh harta itu dari usaha. Usahanya apa? Usaha jual beli. Artinya dia mungkin punya usaha laundry, punya usaha grosir, punya usaha warung-warung yang lain yang benar. Intinya jualan lah intinya, jual beli. Itu kan boleh. Bahkan sunnah Nabi kan berdagang, ya kan, sunnah Nabi. Selanjutnya bantuan dari orang lain, individu ke masyarakat. Mungkin karena dia memang nggak ada bantuan nih dari kawan-kawan, ya kan? Selanjutnya, sebelum saya lanjut materi ini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang harta? Jadi harta ini memang harus bisa kita ketahui, nggak bisa seenaknya kita ambil kan? Jadi mana yang haram, mana yang benar. Ada pertanyaan? Belum ada? Selanjutnya, larangan dalam mencari dan menggunakan harta. Yang pertama, larangan dalam menimbun harta, ya kan? Contoh, kalian punya usaha nih, usaha apa? Usaha beras, ya kan? Grosir lah dia, beras. Jadi kalian beli banyak-banyak beras itu dari petani. Kalian timbun di rumah kalian atau di gudang. Dari ulah kalian itu menyebabkan orang akan dapat beras. Itu nggak boleh. Itu larang. Itu mencari. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu zalim namanya. Karena ulah kita, perbuatan kita, orang lain makan, dapat beras. Tapi harus dilebur atau didistribusikan, dikasih. Supaya mengalir itu namanya ekonomi ya, mengalir dia. Dari konsumen, dari produsen konsumen dimakan sendiri ya. Penelitian nggak boleh, ikhtikar bahasanya ya. Selanjutnya ada namanya tidak boleh menghasilkan dan memperoleh harta dengan cara batil. Tadi itu mencuri, korupsi, ya kan? Apalagi menipu, apalagi tadi ikhtikar tadi menimbun nggak boleh.
Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh. Intinya sesuatu yang menzulimi orang lain tidak boleh. Merampok nggak boleh, nggak boleh. Intinya manusia itu memeletakkan hartanya. Yang ketiga, yang terakhir, larangan mengusahakan harta untuk membahayakan orang lain dan orang banyak. Intinya dia cari harta yang benar, namun harta yang dia dapat itu digunakan untuk cara yang batil. Contoh, saya udah banyak uang nih, udah banyak uang kan? Dengan uang yang banyak ini, saya gunakan untuk menyogok orang lain supaya saya terus dihukum. Tidak boleh. Saya udah punya uang nih, uang banyak nih. Dengan uang itu saya suruh orang bunuh orang lain. Itu tidak boleh. Nah, walaupun hartanya benar, tapi kalau digunakan untuk nggak benar, nggak boleh. Ya, jadi dicari harta itu dengan benar, dimanfaatkan itu dengan benar. Nah, itu Islam, ya. Jadi kalau dicari yang benar, digunakan nggak benar, itu nggak Islam. Berarti ada yang perlu dikoreksi, diperbaiki, ya. Dimuhasabah dirinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang apa? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, berarti masih paham ya? Selanjutnya keutamaan infak, keutamaan harta ya. Oh, jenis-jenis harta berdasarkan pergerakan harta. Ada namanya bahasa Arabnya itu al-manqul, harta yang bergerak seperti kereta, mobil, pesawat, itu bergerak tuh. Kereta api, itu namanya harta al-manqul, mal al-manqul, ya, bergerak, dipakai, ya kan, bisa digunakan. Ada yang kedua namanya al-aqar. Al-aqar ini harta yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, itu harus digerakkan tuh. Ada bisa? Harus digerakkan, ya. Kak Isra. Sampai saat ini ada pertanyaan? Saya, Pak. Nah, silakan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Humairah, NIM saya 2442000012. Saya ingin bertanya, Pak, apakah seseorang bisa masuk neraka karena harta yang dimilikinya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Apakah seseorang itu dapat bisa masuk neraka karena hartanya? Ya bisa memang. Jadi Al-Quran mengatakan anak, harta yang dimiliki, istri, dan semuanya itu yang dimiliki, kalau memang ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, berarti membinasakan diri kepada Allah Ta'ala. Contoh, dia banyak nih punya harta, dengan harta itu dia ada sholat melalai tinggal bertinggalkan. Yang kedua, dia hartanya banyak, dengan harta itu ikut menyogok, masuk neraka. Dia banyak harta nih, tapi cara mendapatkan harta itu gak benar, masuk neraka. Jadi harta itu memang bisa mempercepat kita ke surganya Allah dan bisa mempercepat kita ke neraka Allah Ta'ala. Paham itu sih? Nah, terakhir tanggung jawab terhadap harta. Yang pertama, tanggung jawab wajib. Seorang laki nafkah, zakat, infak yang wajib. Infak itu pada istri, ya. Pembelanjaan itu sunnah, infak itu sunnah, wakaf, sedekah dan hibah. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dengan judul harta dalam pandangan Islam? Silakan. Akbar.
Iya Pak, baca dulu. Kesimpulan tentang harta dalam Islam. Harta dalam Islam bukan sekadar milik pribadi, tapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan secara benar, halal dan bermanfaat. Islam memandang harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan hidup. Oleh karena itu, setiap harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dari mana ia diperoleh dan untuk apa digunakan. Bagus ya, ulang. Jadi demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan yang baiknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.